Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau membahas surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, ini surat ya. Umat Islam pasti banyak yang sudah hafal, pasti. Kita akan buka makna surat Al-Ikhlas yang bakal mencengangkan. Ini saya dari judul suratnya dulu. Al-Ikhlas. Bahwa secara makna rincian, ini makna globalnya ikhlas kue legowo atau pasrah atau narimo ing pandum atau berserah diri, wis ora njaluk opo-opo, wis ora nuntut opo-opo, kue jenenge al-ikhlas. Wis ora njaluk sehat, wis ora njaluk slamet, wis ora njaluk rezeki, kue jenenge al-ikhlas. Wis legowo, wis semeleh. Al iki kagungane Gusti, ya. Gusti yang maha hebat. Nah, iki ya. Gusti yang maha hebat, yang maha kuat, yang maha perkasa, iki dari sini aja. Khabir, menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan apa saja. Menciptakan kesenangan, menciptakan kesusahan, menciptakan apa saja, luas ini. Karena khabir itu juga menghinakan. Jadi sangat luas. Menjunjung tinggi, menghinakan, ya. Nilainya juga sama. Sang Maha Kuat itu juga benar, nggak ada salahnya. Jadi Gusti Allah we ora ono salahe, selalu benar, mau diapakan saja. Jadi kita sebagai hamba itu sudah takluk tunduk kepada takdir, ya. Takdir, siapa yang sudah tunduk terhadap takdir itu namanya ikhlas, atau lebih tingginya al-ikhlas. Kita tidak bisa bertingkah apapun kalau sudah memang ikhlas, itu tidak bisa. Kalau masih berdoa minta selamat, belum ikhlas. Kalau berdoa masih minta rezeki, belum ikhlas. Ikhlas gue pasrah total karo Gustine, karo Gusti Allah, mau diapakan saja. Mau diapakan saja. Karena orang yang sudah pasrah kepada Gusti Allah, orang itu tidak merasa ada, tidak merasa kuat, tidak punya porsi apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Yang punya kuasa itu hanya Gusti Allah. Jadi orang yang sudah ikhlas itu mau diapakan sama Gusti Allah sudah pasrah. Jadi al-ikhlas ini mirip dengan kalimat muslimun, berserah diri. Nah, rincian dari ayatnya kan qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Itu perintah Gusti ini ngomong, katakanlah Tuhan itu satu. Lah kita sebagai hamba berarti ya Tuhan itu satu. Jawabannya ya, Tuhan itu satu. Allahus Somad. Gusti Allah itu sudah menggantung, itu kalimatnya tempat bergantung.
Jadi Gusti Allah tuh menggantung semua makhluknya. Jadi ibarat kita gantung apalah umpamanya bola digantung diikat, mau dikemanakan itu terserah yang menggantung. Allahu Somad itu Allah maha menggantung. Jadi kita yang digantung sama Gusti Allah dengan apa? Dengan roh gelombang ini, dengan frekuensi ini. Kita nggak bisa apa-apa. Mau ngapa-ngapain kita ibaratnya diikat. Lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Kita harus bisa menyimak. Ini ayat riskan, ayat yang kalau tidak jeli kita tidak bisa memisahkan. Gusti Allah mengatakan tidak beranak juga tidak diperanakan. Betul-betul Gusti Allah tidak beranak, tapi Gusti Allah menciptakan anak. Gusti Allah tidak diperanakan atau tidak punya turunan. Betul Gusti Allah tidak punya turunan, tapi Gusti Allah menciptakan turunan beranak pinak. Nah ini ya. Jadi Gusti Allah tidak beranak tapi menciptakan anak-anak manusia, anak makhluk-makhluk, menciptakan anak. Gusti Allah tidak diperanakan, betul. Tapi Gusti Allah membuat atau menciptakan turunan-turunan atau peranakan. Jadi harus bisa jeli ini kalimat. Ayat yang keempatnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyamainya. Nah, ini bagaimana? Ayat ini bagaimana cara mendalaminya? Karena ini ayat Al-Ikhlas kelas tinggi, kita harus los. Ego kita harus dibuang. Karena harus ikhlas, harus menerima ayat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamainya. Rujukannya surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujilah atau segala puji untuk Gusti Allah, Tuhan semesta alam. Ya, semesta alam itu ya Tuhan. Karena semesta alam itu adalah genggaman dari Tuhan. Ya tidak ada yang nyamain orang itu. Gusti Allah ya itu yang menciptakan alam itu, yang mau nyamain siapa? Kan yang berhak kan Gusti Allahnya cuma satu, ya satunya kesatuan ya. Semesta ini dalam genggamannya, dalam peliharanya, dalam kekuasaannya. Nggak ada yang lain, betul nggak ada yang lain. Orang semuanya digenggam oleh Gusti Allah, semuanya dilingkup oleh Gusti Allah. Jadi biar lebih jelas lagi nanti kita berhadapan. Baca Al-Qur'annya bareng-bareng jadi lebih jelas. Jadi Al-Ikhlas itu orang yang sudah pasrah membuang ego kita terhadap Gusti Allah. Jadi kita enggak mentang-mentang kita itu punya siapa. Kita ini tadinya ada enggak? Ya. Kalau kita tadinya enggak ada, nanti bakal ditiadakan. Karena Gusti Allah sendiri yang mengadakan dan meniadakan makhluk, berevolusi. Ada yang lahir, ada yang mati, terus berevolusi. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.